Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kabarnya sehat-sehat terus. Hari ini kita akan bahas tentang analisis korelasi. Jadi, kalau buat saya pribadi, ini analisis paling banyak digunakan di dalam penelitian, ataupun mungkin yang sederhananya deskripsi gitu ya. Dalam statistika advance pun, korelasi adalah menjadi yang tetap paling banyak digunakan. Hampir semua dasar korelasi itu dipakai di dalam analisis-analisis yang advance. Sebelum saya pindah ke materi, saya mau ini dulu nih. Jadi yang pernah saya ceritakan, saya ketemu filenya akhirnya. Jadi tahun 2016-2017, baik semester genap maupun semester gasal, jadi dalam hal ini ada 220 skripsi. Jadi kalau lihat ini saya dapat judulnya nih dari Subag Pendidikan, ada 220. Kemudian kalau saya rekap, katakanlah biar gampang angkanya 200 saja kali ya, biar kalau dihitung persentase gampang nih, 220. 98 atau katakanlah 50%-nya itu adalah yang correlational simple, yang korelasi Pearson biasa. Tapi kalau ditambahkan dengan regresi ataupun multiple regression, nanti kita akan bahas di dalam MPSI 1 di akhir-akhir semester itu ada regresi. Totalnya 151. Ya kurang lebih 75% gitu ya. Jadi 75% skripsi itu korelasional. Kalau ditambah komparatif, naik lagi angkanya menjadi 80-an persen. Komparatif ini ada yang eksperimental, yang sifatnya IV-nya itu dimanipulasi oleh peneliti, dan yang non-eksperimental. Jadi sedikit sebetulnya kalau komparatif. Nah, kalau dilihat dari konsultasi-konsultasi gitu, jadi entah kenapa kalau mau nanya tentang statistika, mau nanya tentang statistik, mau ngolah data, banyak nih yang kontak saya, terutama yang moderasi mediasi. Ini angkanya sudah 40. 40 itu berarti ya belasan persen gitu ya. Jadi sudah yang multivariat. Kalau korelasional kan dua variabel. Kalau misalkan multiple regression itu IV-nya lebih dari satu. Kalau yang eksperimental bisa juga IV-nya lebih dari satu. Kalau moderasi ada IV, ada DV, ada moderator dan ada mediator. Skripsi kualitatif yang sifatnya wawancara, observasi itu cuma ada 5. Yang konstruksi alat ukur psikologis, selain ada mata kuliahnya juga bisa dibuat skripsi nih. Jadi bisa KAUP dijadikan skripsi. Ini ingin menggambarkan bahwa analisis korelasi itu banyak banget, kepake banget untuk kalian menyelesaikan studi. Jadi mata kuliah ini kalau buat saya adalah mata kuliah yang paling esensial untuk menjalani penelitian. Gitu kali gambaran umum tentang jumlah di dalam penelitian skripsi gitu ya. Harapannya kalian dapetin banyak hal dari mata kuliah ini. Oke, kita bahas tentang lalu kalau kita mau melakukan analisis statistik, itu pakai apa, kapan yang pakai mana, itu ada sejumlah faktor nih ya. Jadi perlu kalian ingat bahwa dalam hal ini sebetulnya boleh dikatakan kayak semacam otomatisasi. Kalau apa, maka pakai yang mana. Kurang lebih ada 4 strategi penelitian, research strategy. Kalau di bukunya Gravater Forzano, chapter 6. Ada 5 strategi penelitian. Yang satu deskriptif, kalian semester lalu gitu ya. Deskriptif itu analisis statistiknya individual variabel. Jadi satu-satu variabelnya tidak dikaitkan, tidak dihubungkan dengan variabel lain. Kemudian korelasional. Korelasional yang sedang kita bahas sekarang. Kemudian yang ada kata eksperimennya, ada kuasi, ada non-eksperimen, dan ada eksperimen. Nah, kalau ada kata eksperimen berarti komparatif, komparasi, membandingkan 2 atau lebih pengukuran, baik sifatnya kelompok, between subject, atau yang sifatnya pengukuran berulang, repeated measures, atau within subject. Jadi, strategi dan desain itu sebetulnya ada kaitannya, ada relasinya.
Komentar silakan, kalau ada pertanyaan juga silakan potong aja kapan aja ya. Kemudian yang kita pelajari di yang sifatnya non-eksperimental, ada yang korelasional dan ada yang non-eksperimental komparatif yang sifatnya non-eksperimental, di mana IV-nya itu sifatnya given, sudah ada dari sananya. Kalau yang eksperimen itu sifatnya IV-nya itu dimanipulasi oleh peneliti. Jumlah variabel kalau satu namanya penelitian deskriptif, kalau dua namanya bivariat, kalau lebih dari dua namanya multivariat. Nah, ini yang kita bahasnya untuk yang MPSI 1 memang majornya di bivariate analysis. Sedangkan untuk yang multivariat nanti akan dibahas di multiple regression di akhir-akhir, tapi sebagai overview saja. Selain multiple regression juga yang moderasi dan mediasi, itu variabelnya lebih dari 2. Kemudian skala pengukuran. Ini skala pengukuran sebetulnya kesannya sepele, tetapi dengan skala pengukuran nanti kita akan lihat nih konsekuensinya di dalam analisis korelasi. Yang hari ini kita bahas adalah kalau Pearson kapan digunakan, kalau Spearman kapan digunakan. Ini nominal, ordinal, I sama R ini gabungan nih, interval sama rasio. Kita buka deh kalau di SPSS gitu ya. Kalau di SPSS itu untuk scale measure itu ada 3. Misalkan ini gitu ya. Skala pengukuran itu ada 3, yaitu nominal, ordinal, dan scale. Jadi kalau dibilang scale itu untuk interval dan atau rasio gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian kok nggak nemu nih yang interval atau yang rasio, karena itu masuk ke dalam scale, dianggap sama. Karena samanya kenapa? Karena sudah punya unit of measurement, sudah punya sudah punya unit satuan ukurnya. Komentar atau pertanyaan? Saya juga butuh feedback tentang koneksi saya. Karena kalau misalkan putus-putus, kasih tahu ya. Oke. Ada satu prinsip yang sebetulnya kalau skalanya lebih tinggi, scale, jangan diordinalkan kalau bisa. Jadi dengan demikian, akurasinya berkurang sebetulnya. Jadi kalau kita punya original measurement, jangan diturunkan skala pengukurannya. Karena nanti sekali lagi, accuracy-nya akan berkurang. Kalau akurasinya lebih tinggi, kan kita juga lebih precise dalam menggambarkan hubungan di antara variabel. Oke. Ya, saya mau nanya yang cowok-cowok nih. Noel, Immanuel Wulur. Halo, Mas. Jadi kalau skala pengukuran dari interval menjadi ordinal, Gimana, Mas? Sorry, tadi agak putus. kalau dari skala interval menjadi skala ordinal tuh apa yang dilakukan, apa yang terjadi? Dari interval jadi ordinal. Misalkan contohnya yang kita sering nonton tuh Minggu atau Sabtu tuh MotoGP, F1, Formula gitu. Itu untuk menentukan juara 1, 2, 3 sebetulnya apa yang dipakai awalnya? Itu nggak waktu ya, Mas? Iya, atau durasi ya? Iya. Tapi kenapa jadi ordinal? Kenapa nggak waktunya aja? Oh, biar ada peringkat-peringkatnya, Mas. Iya, tapi apa yang membedakan antara yang skala interval dengan skala ordinal? Mungkin seperti yang Mas bilang tadi, yang lebih akurat yang interval ya, Mas. Iya, jadi apa yang beda antara interval dengan ordinal? Masalah skornya. Apa ya, Mas? Apa ya, Mas? Apa dong? Ini ya saya bilang. Oh, ini mungkin yang continue sama discrete ya, Mas? Oh, enggak, kalau discrete itu
dalam ordinal pun bisa nggak discrete, kan bisa pakai tied score. Oke, oke, Mas. Ayo, ada yang bisa jawab? Jadi ini esensial yang saya bilang. Skala pengukuran kesannya sepele, tapi itu yang akan banyak menentukan. Analisis korelasi yang akan kita bahas minggu ini dan minggu depan itu akan banyak berkaitan dengan skala pengukuran. Jadi kalau strategi penelitiannya korelasional, desain penelitiannya korelasional itu bukan komparatif ya. Jadi ini nggak masuk nih. Jumlah variabel bivariat. Nah, sekarang yang akan menentukan analisis statistik itu kurang lebih untuk korelasional ada 9 lah. Nah, kalian ngapalin yang 9 itu berdasarkan apa? Paling mudah, berdasarkan skala pengukurannya. Nah, sebelum kita bahas apa yang mana, skala pengukuran apa, korelasi yang mana, maka apa yang membedakan antara skala pengukuran yang interval dengan yang ordinal? Yuk, para lelaki. Ini esensial sekali. Ulur, nyoba lagi. Emmanuel. Nih, ini ada banyak nih. Oke, ini yang korelasinya yang bivariat ya, yang cuma 2 variabel. Mungkin gampangnya dari kanan bawah deh. Pearson correlation, kapan digunakan? Kalau kedua variabelnya, skala pengukurannya scale. Ini harapannya ya mungkin paling simple hafalan gitu ya, otomatisasinya berupa hafalan itu. Kalau tanya kenapanya, karena rumusnya menjadikannya seperti itu. Oke, Pearson kalau keduanya scale, tapi ada tambahan lagi sebetulnya. Tambahannya adalah terdistribusi normal. Nanti kita bahas yang ini ya, korelasi Pearson ya. Kalau satunya scale, satunya ordinal, nggak ada jawabannya. Solusinya, yang scale diturunkan menjadi Spearman, rank order correlation. Atau memang dua-duanya sudah ordinal, maka korelasinya Spearman. Apa itu korelasi Kendall-Tau? Ini memang nggak dibahas dalam perkuliahan ini, tapi biar tahu saja. Ini pada prinsipnya sama, tetapi kalau jumlah partisipannya sedikit, dan kalau banyak tied score-nya, banyak skor yang sama, maka menggunakan Kendall-Tau. Tapi lebih populer menggunakan Spearman. Oke, ini yang hari ini kita bahas nih, Spearman correlation dan Pearson correlation. Kondisinya seperti apa, tergantung dari skala pengukurannya. Ya, komentar dulu. Tidak ada, oke. Lalu kita mulai berpindah nih, adanya variabel yang skala pengukurannya nominal, tapi dikotomi. Dikotomi itu apa, Bulur? Manuel? Kalau? Ada 2 kategori ya, Mas? Cuma ada 2 kategori. Kalau banyak namanya politomi. Nah, dalam dikotomi ini ada yang genuine, ada yang artificial, ada yang asli, ada yang buatan. Bedanya adalah kalau asli itu memang given, misalkan laki-laki perempuan. Kalau misalkan agama, Ulur, itu asli atau buatan? Harusnya buatan sih, Mas. Itu dikotomi genuine, misalkan muslim dan non muslim. Nah, itu sifatnya bukan buatan juga, karena memang pertama orisinalnya dia atribut variabel yang Iya, Mas. jadi kalau variabel yang politomi kita dikotomikan simple, ini dan non itu, ini dan non ini gitu ya. Nah, kalau yang buatan sifatnya seperti dalam hal ini awalnya dia itu memiliki skor. Misalkan Emmanuel pernah ke Dufan ya? Uh, Belum? Sebetulnya belum, Mas. Aduh.
Nggak gaul berarti, kurang gaul sebagai orang Jakarta. Oke, kira-kira kalau misalkan dalam hal ini nih, yang pernah ke Dufan coba cowok siapa? Saya nyarinya patokannya apa ya kalau Dufan? Oh gini aja deh, pernah naik lift lah ya, Noel. Pernah, Mas. Oke, lift kalau di kampus yang di gedung H itu kapasitasnya sebetulnya apa, Manuel? Jumlah orang apa jumlah berat sebetulnya? Kalau lebih akuratnya harusnya jumlah berat, Mas. Beratnya gitu ya. Jadi orangnya berapa? Kalau orangnya kecil-kecil itu kan mungkin nggak masalah jumlah orang. Kalau kapasitasnya katakanlah 6 gitu. Lalu ada orang ketujuh masuk. Kira-kira apa konsekuensinya kalau overload? Akan ada bunyi ya, tet gitu ya. Bunyi itu sebagai apa sih? Nah, Peringatan ya, Mas, peringatan overload. overload itu ya. Kita nggak tahu nggak bahwa dia beratnya berapa? Orang ketujuh itu tahu nggak beratnya berapa gitu. Jadi kalau bunyi dia berat, kalau nggak bunyi dia ringan gitu ya. Oh iya, Mas. Ya oke. Jadi dalam hal ini kalau kita punya itu sifatnya dibuat gitu. Jadi berdasarkan skor lalu kita kategorisasikan. Nah, ini yang sering terjadi ketika kita terpaksa menurunkan skala pengukuran. Jadi dengan syarat bahwa dalam korelasi Pearson itu harus terdistribusi normal kedua variabelnya, dengan cara kita lakukan uji normalitas data dulu, maka sebetulnya dalam hal ini ketika distribusi datanya tidak normal, maka yang seharusnya dilakukan adalah diturunkan skala pengukurannya. Jadi yang korelasi Spearman ini bisa dua kondisi. Dia dalam tanda kutip ordinal memang dari sananya, misalkan ordinal tuh pangkat dalam militer tuh ordinal. Kemudian kalau misalkan dalam hal ini nilai raport kan sebelum dikonversi menjadi ranking 1, 2, 3 kan awalnya ada skornya gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kapan kita mengordinalkan suatu variabel kalau dia tidak terdistribusi normal, maka kita turunkan. Jadi misalkan tidak terdistribusi normal itu dikarenakan apa? Dikarenakan biasanya ada outlier, nilai yang kecil sendiri atau yang gede sendiri. Nanti kita simulasikan apa konsekuensi adanya outlier. Nah, kalau yang dikotomi buatan sama dikotomi asli, dalam hal ini dari sananya sudah ada atau kita buat aja dengan patokan tertentu. Patokan tertentu tadi misalkan bunyi atau tidaknya dari suatu bell di lift. Jadi nanti patokannya berdasarkan distribusi datanya. Jadi kita pakai patokan misalkan dalam hal ini jadi kalau misalkan bentuk distribusinya kalau skewed ini skewed positif atau negatif, Noel? Negatif, Mas. Negatif karena yang landai ada di kiri gitu ya. Jadi kalau skewness itu yang landai. Nah, kalau tidak terdistribusinya normal atau tidak simetris, maka biasa kita potong. Nah, ini lower, ini upper gitu ya. Nah, ini dikotomi buatan. Jadi berdasarkan nilai, biasanya median nih biasanya yang dipakai. Oke ya, jadi ini korelasinya pengennya sih dihafal nih. Ini yang bivariat, karena nanti korelasi ada lagi yang 3 variabel nih, kita akan bahas juga nih. Ada 3 variabel yaitu part, parsial, sama multiple correlation minggu depan. Ya, silakan ditanyakan. Yang ini kesulitannya di mana? Ini jujur, ngapal. Kapan pakai yang mana, namanya apa? Tetra itu 4. Tetrakorik. Jadi kalau kita punya tetrakorik, jadi kita punya kan variabelnya itu kita udah kenal nih namanya scatter plot itu ya. Jadi kalau scatter plot itu dia punya distribusi, lalu di sini juga punya distribusi gitu kan ya. Nah, jadi dalam hal ini kita bagi jadi 2. Apa namanya? Ini variabel ini variabel ini gitu. Nah, ini tetrakorik 1, 2, 3, 4. Tetra 4. Jadi kapan
Apa itu korelasi tetrakorik? Adalah ketika kedua variabel dikotominya dikotomi buatan. Gimana? Oke. Korelasi P koefisien adalah ketika dua variabel dua-duanya dikotomi asli. Jadi P koefisien dan tetrakorik sama-sama untuk dikotomi, tapi mana yang asli, mana yang buatan, itu akan menjadikan nama korelasinya berbeda. P koefisien digunakan kalau dua-duanya genuine dikotomi. Tetrakorik kalau dua-duanya dikotominya buatan. Point biserial correlation adalah korelasi di antara dua variabel di mana yang satu scale atau kadang-kadang disebut juga continuous. Kalau yang point biserial ini satu variabelnya continuous, satu variabelnya genuine dikotomi. Hati-hati nih. Kalau biserial korelasi antara variabel continuous dan yang dikotominya buatan. Pearson dua-duanya continuous, Spearman dua-duanya ordinal atau diordinalkan. Oke ya, ini rekam ya, jadi nanti kalian bisa lihat lagi. Komentar, pertanyaan mengenai terutama dikotomi asli, dikotomi buatan, biasanya pertanyaan yang sering muncul adalah itu. Mas Asep, Yes. boleh minta tolong kasih contoh buat yang dikotomi buatan lagi nggak Mas? Soalnya saya masih belum nangkep, Mas. Misalkan, apakah ada, jadi kalau dikotomi buatan itu, contohnya tinggi badan dan berat badan gitu ya. Oke, saya coba clear dulu ininya nih. Erase all things. Oke, jadi kita punya dua variabel. Ini tinggi badan, ini berat badan. Masing-masing punya distribusi. Saya ganti warnanya dulu, pakai biru. Oke, berat badan, skewness-nya positif atau negatif? Positif, Mas. Positif, karena yang landai ada di kanan. Kanan itu lebih besar itu ya, betul. Iya. Ini skewness-nya positif. Oke, jadi kalau misalkan kita mau dikotominya buatan, syarat pertamanya itu distribusi datanya nggak normal. Kalau normal ya jadikan dia Pearson gitu. Pokoknya prinsipnya skala pengukuran jangan diturunkan. Jadi kalau misalkan dua-duanya terdistribusi normal, maka jangan diturunkan. Oke, kemudian kalau yang tinggi badan itu negatif karena yang bawah. Jadi ini negatif. Kapan terjadi distribusi yang skewness-nya negatif? Misalkan contohnya tinggi badan. Kalau apa situasinya? Kalau ada yang tinggi badannya rendah banget, Mas. Jangan tinggi badannya, yang pendek gitu ya. Oh ya. Ya, ada yang pendek banget satu orang itu outlier gitu ya. Jadi membuat dia ketarik. Outlier itu membuat si distribusinya menjadi ketarik. Kalau berat badan ini ada yang maaf gemuk banget tuh ya. Jadi ini distribusi. Nah, karena ini sifatnya tidak terdistribusi normal, jadi dalam hal ini sebetulnya
kalau mau ya pakai Spearman correlation, tapi dianggap mungkin dalam hal ini kita hanya mau melihat aja nih kecenderungan umumnya. Kalau ini kan, kalau Spearman kan setiap orang punya ranking, yang mungkin saja rankingnya masing-masing berbeda. Tapi kalau dalam yang dikotomi, orang tuh cuma dibagi menjadi 4 kuadran. Ini garis horizontal ini sebagai, kalau titik potongnya kita gunakan misalkan median. Median itu berarti 50% ya, 50% ya. Ya, maka garis horizontal ini adalah yang ini adalah yang tinggi badannya di bawah dan di atas median. Gitu. Oh, oke Mas. Ya. Ya, kalau yang garis vertikal ini adalah yang berat badannya di bawah dan di atas median, Mas. Ya, jadi ini nanti kita sebutkan kuadrannya, terserah penamaannya, tapi yang jelas kita tahu kuadran 1 adalah yang tinggi badan dan berat badannya di atas, kuadran 1 adalah yang tingginya di atas median, kalau pakainya patokannya median ya, dan berat badannya di bawah median. Yang kuadran 2, yang dua-duanya di atas median. Oh, oke. Gitu ya. Jadi ini dikotominya buatan. Kita yang ngeset bahwa karena distribusi datanya tidak normal di kedua variabel, kita mau menganalisisnya menggunakan tetrakorik, maka dalam hal ini yang akan kita gunakan adalah bagaimana melakukan pentetrakorikannya, membagi menjadi 4 kuadran, tetra 4. Oke, Mas, udah paham, Mas. Makasih. Ya, jadi kalau P koefisien, kalau 2 kali 2 kali 2 chi-square. Chi-square itu bisa banyak, bisa 3 kali 5 kali berapa, tergantung dari variasi yang ada. Jadi chi-square itu versi lengkapnya dari P koefisien. Jadi kalau ditanyain P koefisien adalah 2 kali 2 chi-square. Minggu depan kita akan bahas tentang P koefisien dan cara untuk melakukan interpretasinya, tapi ke chi-square larinya nanti. Ya itu minggu depan lah ya. Jadi kita hari ini bahas yang Spearman dan yang Pearson correlation. Ya. Dalam korelasi Pearson, kedua variabel idealnya terdistribusi normal. Jadi kadang-kadang memang orang itu memviolate aturan ini gitu ya, sehingga apa sih konsekuensinya kalau kita memviolate asumsi terdistribusi normal? Maka nanti konsekuensinya adalah dengan adanya generalisasi. Kita nggak bahas dulu deh ya, karena mungkin ini agak bisa meluas jauh. Kapan pakai korelasi apa? Ya kalau misalkan kita bilang korelasi itu nggak mungkin deskriptif, karena korelasi itu minimal 2 variabel. Jadi ini akan sangat ditentukan oleh skala pengukurannya. SP lah skala pengukuran gitu ya. Kemudian ada namanya product moment Z-score. Nah, oke, sekarang saya tanyakan Z-score dengan tadi contoh gambar. Kita katakanlah skornya semuanya positif itu ya. Tinggi badan dan berat badan kan nggak ada yang negatif ya. Semuanya pasti nilainya positif ya, tinggi badan, berat badan. Oke, kita pakai contoh yang tadi. Nah, kalau pakai Z-score, garis horizontal dan garis vertikalnya didasarkan oleh apa coba? Ya, kalau saya hari ini Noel ya. Mai libur dulu. Garis merah horizontal. Ini kalau dalam Z-score ini garis apa? Nilai apa? Min ya, Mas? Min, karena kita dalam hal ini kalau Z sama dengan skor dikurangi min itu ya. Dibagi apa, Noel? Standar deviasi. Deviasi.
Jadi kita hari ini bahasnya nggak pakai standar deviasinya deh, pokoknya tahu. Ini saya mau nggak pakai tab nih, jadi nggak bisa laptop saya nggak touchscreen, jadi pakai mouse. Oke, yang vertikal, garis vertikal ini apa namanya? Min ya, min berat badan. Iya, Mas. Kalau kita taruh kuadran satunya sekarang sembarang aja di sini. Coba dari perspektif Z-score. Orang-orang di kuadran 1 adalah orang yang nilai Z-score-nya Negatif ya, Mas. pada yang mana? Yang berat badan. Berat badan, tinggi badan? Negatif. Iya, negatif juga. Negatif juga. Jadi negatif dan negatif tuh ya. Kalau kuadran 2, berat badannya positif, tinggi badannya negatif. Oke, positif, negatif itu ya. Kita nyebutnya X-nya dulu ya, yang horizontal. Oke. Kalau yang kuadran 3, positif. Kalau yang kuadran 4, negatif, positif ya. Iya, Mas. Oke. Kita bahas tentang produk. Produk itu artinya perkalian kurang lebih. Jadi, kalau dalam hal ini, korelasinya saya mau ganti korelasi yang positif nih. Kalau positif kan di sini, di sini. Ini scatter dot-nya gitu ya. Ini. Bisa pakai titik-titiknya kecil-kecil nih, titik-titiknya nih. Tapi kalau ini kurang gede. Nah, kalau korelasinya positif, jadi dalam hal ini kalau korelasinya positif, maka akan banyaknya kan di kuadran 1 dan di kuadran 3 ya, titik-titiknya ya. Nangkep nggak? Kalau korelasinya positif, dia akan berada di kuadran 1 dan kuadran 3 ya. Iya, Mas. Oke, kalau di kuadran 1 kan negatif dan negatif. Kalau produk kan perkalian. Jadi negatif dan negatif dikalikan positif. Positif dan positif dikalikan positif. Jadi inilah dasar awalnya korelasi Pearson itu dari produk moment. Dia mengalihkan Z-score dengan Z-score. Jadi kurang lebih kalau menuliskan apa namanya korelasi Pearson, R sama dengan Z dari variabel X dikalikan dengan Z dari variabel Y, kemudian dibagi N atau N kurang 1 lah gitu ya, pokoknya dibagi. Jadi kurang lebih korelasi itu adalah rata-rata dari perkalian Z-score. Kan kalau dibagi N kan jadinya rata-rata. Gitu, gimana? Korelasi positif. Kalau korelasi negatif, ya tinggal kita lihat aja nih. Jadi misalkan saya pakai titiknya hitam. Jadi kalau korelasinya titiknya antara adanya di kuadran 2 dan kuadran 4, ini nih miring dari kiri atas ke kanan bawah, maka korelasinya akan korelasi negatif karena positif negatif dikalikan negatif, negatif positif dikalikan negatif juga. Jadi sebetulnya simpel untuk melihat besaran nilai korelasi, kita lihat kerapatannya. Kalau untuk positif negatifnya, lihat kecenderungan umumnya. Apakah dalam hal ini dari kiri bawah ke kanan atas? Kalau dari kiri bawah ke kanan atas, korelasinya positif negatif, Noel? Kiri bawah ke positif, Mas. Positif. Jadi kita visualisasi gitu ya, imajiner gitu ya. Oke, komentar tentang poin A, B, C? Dari yang lain pun, silakan. Oke, mudah-mudahan ini sifatnya tambahan ya. Jadi saya pikir kalau video kalian bisa ngulang-ulang lah. Oke, Noel, korelasinya berapa, Boel, kira-kira? 2 lagi. Ya, korelasinya? Gimana ya? Sepertinya mendekati 0. 0 ya. Iya. Ya, jadi caranya gampangnya hubungkan titik-titik terluar gitu ya. Jadi kalau misalkan korelasinya seperti ini, mendekati 0.
outlier itu hati-hati. Bisa satu nilai, bisa dua nilai. Kalau outliernya begini, kalau outliernya di titik warna merah nih, dia outlier juga nih. Tapi cuma di variabel Y gitu ya. Nah, ini efeknya terhadap korelasi kira-kira gimana jadinya? Oh, jadi negatif ya, Mas? Ya, kita lihat nanti ya. Tapi kalau penambahannya di di sini, maka dua-dua variabel nanti korelasinya menjadi apa nih, Noel? Oh, kalau itu positif, Mas. Jadi sangat positif itu ya, ketarik nih. Karena ini orang, si A gitu, itu nilai Z-score-nya gimana dia ya, Noel? Pada variabel X, dia Z-score-nya gimana? Positif, Mas. Besar sekali. Oh iya, ya. Variabel Y, Z-nya dia Besar juga, Mas. besar juga. Jadi besar dikali besar, besar banget itu ya, kuadrat itu ya. Jadi nanti konsekuensinya terhadap koefisien korelasi nih. Jadi outliers itu akan dramatically merubah koefisien korelasinya. Tapi tergantung posisinya ada di mana. Jadi kalau misalkan dalam hal ini di titik pertama nih yang saya lingkari, maka dalam hal ini mungkin sifatnya mengubahnya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalkan di kedua variabel akan sangat dramatically. Oke ya, poin E sama poin F nanti kita bahas. Ada yang udah nyoba menggunakan korelasi Pearson untuk menjawab soal ini? Boleh tahu yang udah ngerjain atau ada yang belum? Saya juga nggak tahu nih, susah nih ini ya. Jadi ini ceritanya saya ambil dari bukunya Gravater Wallnow. Jadi mau dilihat apakah perilaku anak lebih dipengaruhi oleh herediternya, oleh orang tua kandung, atau oleh orang tua adopsinya. Jadi contohnya ini pakai korelasi misalkan dalam jumlah waktu nonton TV. Caranya gimana untuk melihat mana yang lebih kuat hubungannya? Jadi yang kita lakukan dalam hal ini adalah korelasi sebetulnya yang warna warna orange ini nih. Nah, ini yang akan kita lihat karena kalau di parent kan nggak ada hubungannya gitu kan, kita nggak mau lihat parent dan parent tuh ya. Ada yang udah nyoba? Oke, kita cobakan aja ya. Jadi saya anggap aja kalian belum aja deh. Harusnya udah bisa nyoba sendiri nih. Kita pakai 3 software. Yang paling klasik, paling mudah adalah Excel. Nanti kita pakai SPSS dan juga pakai JASP atau yang lainnya. Software itu ada banyak, ada belasan lah untuk yang biasa dipakai di bidang psikologi, behavioral science. Kalau kita pakai Excel, ini technical dulu ya. Pearson, kurung buka, array 1, tinggal diblok aja nih. Ini kan BP, birth parent, sama ini ya, sama adopted children. Jadi tinggal kita blok saja, terus koma, ini, blok, kurung tutup, enter. 0,7 sekian, saya buat 2 desimal aja deh. Perlu diulang? Atau nanti lihat videonya aja ya. 0,71. Kalau saya kasih kode di sini A, di sini B, di sini C, kira-kira apa sih maksudnya? A, B, C ini? Noel, kalau saya tanya ke Noel ya. Iya, Mas. Ya, kira-kira A ini nilainya berapa, Noel? Ada oh, sama ya, Mas? Sama, Oke. karena Ya. diagonal gitu ya, simetris Iya, gitu ya. ya. Jadi ini
nanti jurnal, walaupun tabelnya sifatnya ada baris, ada kolom, dituliskan cuma setengah yang bawah aja. Kalau yang merah, Noel, nilainya berapa, Noel? Satu ya, harusnya sama kan, Mas? Satu. Kalau dikorelasikan dengan dirinya sendiri, nilai korelasi itu 1. Jadi ini nggak perlu juga nih yang diagonal tuh nggak perlu, jangan diisikan, pasti isinya 1 korelasinya, karena dikorelasikan dengan dirinya sendiri gitu. Kenapa nggak saya tuliskan? Gitu ya. Sekarang kita lihat nih, yang kita pakai cara lain ya. Kalau tadi diketik, saya mau pakai sini nih, ada function, klik, lalu karena di sini ada statistical, ini walaupun saya udah nulis Pearson ya, karena sudah sering saya pakai statistical, nanti dia alphabetical, Pearson, P, kemudian Pearson, oke, nanti array 1, ini yang AC, adoptive children, dengan yang array 2 yang adoptive parent. Guru. Ya, lalu enter. Nah, ini kalau seperti ini kesimpulannya adalah bahwa ini datanya data fiktif gitu ya. Jadi kalau berdasarkan ini bahwa tingkah laku anak menonton TV lebih kuat ditentukan oleh hubungannya dengan orang tua kandung karena korelasinya 0,71. Kalau untuk yang adoptive parent korelasinya 0,13. Komentar tentang menghitung korelasinya dulu. Pertanyaan berikutnya, signifikan apa tidak? Gimana, Noel? Ada yang baru? Ada yang baru? Ya, gimana, Noel? Signifikansinya gimana nih? Tahu signifikan tidaknya nih? mungkin dikurangi dulu kali ya, Mas. Enggak. Ya, yang lain. Berarti nonton videonya belum lengkap. Ayo, bagaimana mengetahui nilai signifikansi dari koefisien korelasi? Yuk, para lelaki. Apa lagi nih? Gadil. Dil. Nggak ada. Ibrahim Aji, Boim. Nggak ada juga. Nathan Christian. Ya, halo Mas. Ya, kira-kira gimana nih Nathan? Kalau mau tahu signifikansi dari nilai koefisien korelasi? Saya lupa persisnya, tapi seingat saya kemarin kan ada rumusnya jika R lebih besar atau lebih kecil dari berapa itu signifikan atau tidak ditentukan dari situ ya Mas. Nggak pakai rumus kita. Lihat yang angkanya itu kan Mas lebih besar dari berapa ya? R lebih besar dari berapa itu? Berapa itu berapa? Saya lupa Mas. Iya, kalau saya juga nggak tahu, nggak hafal karena capek kalau ngapalin begitu. Oke. Ya, Gadil, silakan. Saya juga kurang paham sih Mas, gimana? Oke. Ada yang bisa jawab bagaimana mengetahui signifikansi suatu koefisien korelasi? Kalau kita ngitungnya manual pakai katakanlah ngitung tangan atau menggunakan Excel. Gimana? Nggak satu pun yang tahu? Wow. Mas,
Yes, silakan. Pakai yang critical region itu bukan sih, Mas? Bukan, nggak ada critical region dalam korelasi. Istilahnya bukan kurang sih, salah sih, tapi sebetulnya mungkin ke arah sana iya, paham. Bukan, tapi pakai nilai, saya sudah sebutin nilai itu. Degree of freedom bukan, Mas. Ya, ada aspek DF-nya. Terus DF-nya berapa dong? Gimana nih? Ini DF-nya Pakai berapa? nilai kritis, Mas. Pakai apa, sorry? Nilai kritis. Nilai kritikal di tabel, bukan region ya. Region itu area. Oke, jadi dalam hal ini nilai R kritikal gitu ya. Iya, jadi nilai kritikalnya berapa nih? Tahunya dari mana sih nilai kritikalnya? Dicari DF-nya dulu, Mas. Ya, DF-nya berapa? N-2, Mas. Dari jumlah sampel ya, Mas? Salah, jumlah sampelnya 1. Kita biasakan yang benar, jumlah sampel 1. Sample size-nya berapa? Ukuran sampelnya? 7 bukan ya, Mas? Oh, nilainya sama dengan Iya, ada. N dikurang 2. 2. 6 berarti, Mas. Ngitungnya. Emang ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7. Ini dari orang yang berpasangan itu ya, walaupun dia bukan individual orang. Jadi boleh kalau misalkan korelasi ini datanya berasal dari orang yang berbeda, tapi dia ada kaitannya. Ini anaknya, ini orang tua kandungnya, ini orang tua adopsinya. Oke, degrees of freedom-nya 7. Ada pertanyaan? Dapat dari mana 7-nya? Terus berikutnya apa lagi yang dilakukan? Oke, kayaknya saya salah kasih video nih. Jadi kayaknya jangan pakai video yang nggak pada ditonton sampai selesai nih. Kan di videonya ada sebetulnya. Pakai tabel bukan ya, Mas? Iya, pakai tabel. Tabelnya tabel berapa? B6. B6, korelasi Pearson 656 kali. Ya, ini tabel. Jadi kita akan pakai mulai tabel pertama ya di dalam setelah UTS nih. Tabel B6 untuk korelasi Pearson. Tabel B7 korelasi Spearman. Nanti ada lagi tabel yang lain, chi-square nih. Tadi kan ada chi-square ya yang P koefisien pakai lagi. Nah, ini tabelnya banyak nih. Kalau kemarin cuma tabel B1, B2. Oke, kita baca. Jadi apa? Emmanuel? To be significant. Terusin. The sample correlation R must be greater than or equal to the critical value in the table. Jadi artinya untuk dikatakan signifikan bahwa nilai korelasi harus lebih besar atau sama dengan nilai critical value. Oke. Kalau di sini critical value-nya berapa nih? Mas, ini one tail apa two tail ya, Mas? Nggak tahu, kira-kira apa? Waduh. Kalau ditanyain one tail, two tail, itu dasarnya apa, bagaimana? Sepertinya sih one tail ya, Mas. Ya, jadi one tail-nya yang mana nih? Jadi kalau misalkan one tail itu, sebetulnya one tail itu bukan bukan dua korelasi ini, tapi satu nilai korelasi. Apakah
kalau kita bilang bahwa dalam hal ini yang kolom A dengan kolom B nih, adoptive children sama birth parent, kira-kira ada nggak korelasinya gitu? Jadi kira-kira hipotesisnya gimana? Hipotesis yang logis tapi ya. Ya, Noel. Uh, hipotesisnya ya Mas? Ya. Variabelnya amount of time watching TV. Mungkin ada korelasi positif antara ada jumlah waktu nonton TV dari adopted children dan birth parent gitu Mas. Kita bilangnya kalau dengan birth parent jangan adopted children, anak dengan orang tua kandungnya gitu ya. Maksudnya dia adopted lagi gitu ya. Oh iya Mas. Oke, jadi ulangi lagi dalam satu kalimat. Hipotesisnya adalah ada korelasi positif antara durasi menonton anak dan orang tua kandungnya. ya nonton TV gitu ya. Jadi kenapa positif, kenapa bukan negatif atau tidak berkorelasi, itu theoretical atau mungkin bisa saja pakai common sense, pakai logical reasoning gitu ya. Karena kita ingin mau melihat nih bahwa perilaku anak itu ya mungkin berkaitan dengan perilaku orang tua kandungnya. Jadi kayaknya kalau anaknya begitu, anaknya akan begitu juga. Jadi kenapa korelasinya positif tuh ya. Jadi one tail karena logicalnya perilaku anak juga dipengaruhi dengan perilaku orang tuanya. Kalau tidak dinyatakan dalam soal, pakai 5%. Kalau dinyatakan dalam soal, minta 1%, pakai yang 1%. One tail, 5%. Critical value-nya berapa, Noel? 7 berarti 0,582 ya. 582. Jadi di sini 0,582. Sementara nilai korelasinya adalah 0,71. Oke. Simpulkan hasil korelasinya. Berarti signifikan ya Mas? Ada, tadi kan hipotesisnya, ulangi lagi, kalau hipotesisnya diterima, maka statement hipotesisnya diulang lagi sebagai interpretasi. Oh, berarti hipotesisnya apa? Ada korelasi positif yang signifikan antara ada korelasi positif yang signifikan antara durasi menonton anak dan orang tua kandungnya. Ya, ada korelasi positif dan signifikan antara jumlah waktu menonton TV anak dan orang tua kandungnya. Semakin banyak jumlah waktu nonton anak, akan semakin tinggi jumlah nonton orang tua kandung. Dan sebaliknya, kalau korelasi ada penekanan dan sebaliknya. Kenapa sih ditekankan itu? Karena nanti kalau dalam regresi, itu karena arahnya sudah pasti mana. Kalau regresi itu ada IV, ada DV. IV, lalu panah ke DV. Jadi kalau ini namanya regresi, karena arahnya sudah diketahui. Tapi kalau korelasi, itu V1 dengan V2. V1 apa, V2 apa, dan arah panahnya ujungnya 2. Kalau korelasi itu panahnya 2. Ini lambangnya untuk korelasi gini nih. Gambarnya jelek ya, abaikan ya. Ya, gitu. Ya, dengan adoptive parent, dalam hal ini tidak ada korelasi yang signifikan. Karena nilainya di bawah nilai kritikal di tabel. Komentar? Gimana? Ngitung gampang lah, ngitung pakai software. Saya lebih menekankan interpretasi hasil.
Oke, kalau nggak ada komentar, saya anggap aman gitu ya. Sekarang saya mau pindahkan data ini ke dalam SPSS. Tapi ini tinggal paste. Lalu saya mau dalam hal ini asumsi saya udah lancar ya ngentri data di SPSS ya. Ini adoptive children, ini birth parent, ini adoptive parent. Kalau mau lengkap, saya copy sini aja deh. Ctrl C, ini labelnya, ini birth parent. Tadi saya Ctrl C, Ctrl V ya, bisa dong. Nggak kelihatan di laptop sih. Nih, gini. Oke, ulangi lagi Noel. To be significant. Oh, yang baca aja kan Mas? The sample correlation R must be greater than or equal to the critical value in the table. Kalau kita melakukan ujinya dengan membandingkan nilai korelasi sampel dengan tabel, maka yang dilihat adalah sample correlation-nya dibandingkan dengan critical value in the table. Nilai korelasinya yang dibandingkan, untuk signifikan nilainya sama atau lebih besar. Itu ya. Tapi kalau kita menggunakan analisis di software, kita lihat nilai signifikansinya. Analyze, correlate, bivariate. Kita lihat yang ini juga adalah adoptive children sama birth parent, 0,7 sekian ya nilai korelasinya. Ini by default Pearson nih, karena paling banyak pakai Pearson. Ini bisa aja Spearman langsung sih sebetulnya, tapi nanti aja dulu ya, ada Kendall tahu juga. One tail, two tail, kita one tail dulu. Oke, nanti keluar output. Saya 709 copy. Mana ya? Ini deh. Lama. Bentar ya. Ya, Noel. Cara bacanya gimana kalau yang ini? Kan nggak pakai tabel nih. Oh, yang itu ya Mas, yang sig. Ya. Langsung lihat sig-nya aja. Kalau signifikan, kalau di bawah 0,05 ya. Oke, kalau di bawah 0,05 ini kan 0,016 ya. Iya, Mas. Lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Kalau nilai sig-nya lebih kecil dari level of significance yang ditanyakan, maka signifikan. Pertanyaan atau komentar dari yang lain juga? Untuk melihat hasil output SPSS dalam analisis korelasi, kapan dikatakan signifikan atau tidaknya, dilihat signifikansinya lebih kecil kah dari level of significance yang dipakai, misalkan 5% atau 0,05. Kalau lebih kecil nilai sig-nya, maka dikatakan signifikan. Oke, Noel, kalau 1% signifikan apa tidak, Noel? Kalau LOS-nya 1%. Tidak, Mas. Karena dia lebih dari soalnya sig yang di sini lebih dari 0,01. Ya, karena ini 0,016. Jadi kalau kita lihat di dalam tabel, kalau 1%, ini ya 1% ya, kuantil ya. Nilainya 0,75 nih Noel nih, 0,750. Kalau balik lagi manual. Sementara di sini nilai korelasinya 0,71, 0,719 tadi ya.
Gitu. Jadi artinya kalau dibolak-balik, ngerti lah. Maksudnya kalau ini tes pada 1%, kalau diminta pada 1%, 0,71, kita bandingkan dengan tabel manual 1%, one tail, nilai kritikalnya 0,75. Karena 0,75 lebih besar dibanding nilai hitung, nilai korelasinya, maka tidak signifikan. Tapi kalau pada 5%, dia signifikan karena nilai kritikalnya 0,582. Oke. Bisa? Bisa, Mas. Oke. Tadi analisisnya one tail atau two tail pakai SPSS-nya? Tadi one tail, Mas. One tail. Kalau ini saya jadikan two tail, apa yang berbeda? Mungkin apa namanya? Tadi kan yang di tabel kalau jadi critical region-nya berubah ya, Mas. Harusnya. Critical region-nya berubah. Enggak, tetap 5% atau tetap 1%. Kalau jadinya two tail, apa yang berubah dari sini? Harusnya sig-nya ya, kalau dari situ sig-nya yang berubah ya, Mas. Menjadi Dikali 2 ya? dikali 2 atau dibagi 2? Ini kan one tail, harusnya dikali 2 ya. Ya. Dikali 2 atau dibagi 2? Sepertinya sih dikali 2, Mas. Oke, nilai korelasinya berubah atau tidak? Tidak. Oke, kita lihat apa yang berubah. Nilai korelasinya tetapkah? Nilai signifikansinya dikali 2 kah atau dibagi 2? Jawabannya adalah di ini yang kedua. Nilai korelasinya tidak berubah, nilai signifikansinya menjadi lebih besar. Jadi kalau one tail lebih kecil, kalau two tail lebih gede. Jadi mungkin kurang lebih gampangnya, kalau mau signifikan, mana peluang lebih besar? One tail atau two tail? Ini pertanyaan berat nih, konseptual banget ini. Ya, Noel, kalau ingin signifikan, mana peluang untuk signifikan yang lebih besar? One tail test atau two tail test? One tail ya, Mas? Ya, jawabannya one tail. Kenapa? Karena saya, Mas? Ya, kalau nanya ke Noel semuanya. Oke. Mungkin kalau saya mikirnya, karena kalau two tail kan kebagi jadi 2. Jadi kalau misalnya level of signifikansi 0,05, jadi kebagi di 2 sisi, 0,0025 di 2 sisi. Jadi kalau makin susah untuk tail, kalau pada one tail area 5%-nya itu hanya ada di satu sisi. Iya, Mas. Tapi kalau pada two tail ini dikecilin lagi nih, jadi peluangnya lebih kecil karena ini kan nggak mungkin korelasi punya dua nilai, positif dan negatif. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan terjadi pada one tail test. Komentar dari yang lain juga? Ini sifatnya pengayaan ya, saya pikir dari video udah cukup lah, tapi ada banyak hal sebetulnya kita bisa menganalisis lebih jauh data yang kita miliki. Gimana?
pertanyaan sejauh ini? Oke, kita main-main dengan data ya. Saya sebut ini variabelnya apa? X, Y, Z. Saya nunggu pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutin lagi. Kalau nilainya begini, 1, ini sebetulnya korelasinya udah ada ya, cuma fontnya saya samakan ya. Noel, korelasi X dengan Y, nilainya berapa? Oh, maksudnya tandanya ya, Mas? Korelasinya berapa? Uh, harusnya positif mendekati 1 ya, Mas? Positifnya iya, tapi apakah mendekati 1? Kayaknya saya masih bingung deh, Mas, mau kira-kira gitu. Bayangkan, ini bentuknya scatter dot-nya seperti apa? Yang lain juga boleh. Ini sebetulnya di sini udah ada nih, di sini udah ada korelasinya, cuma fontnya saya samakan dengan background-nya antara X dengan Y. Korelasinya adalah ini kan setiap X ke Y itu ditambahkan 2 kan? Oh iya, Mas. Persisten nih. Jadi bentuk scatter dot-nya bentuknya adalah linear gitu ya, Mas, maksudnya? Iya, tapi dalam hal ini apa namanya? Bentuknya seperti apa? Ini X, ini katakanlah gitu ya. Jadi kan rumusnya sama dengan Y sama dengan X plus 2 ya. Oh iya, Mas. Ya, kira-kira gambarnya akan seperti apa? Kalau garis lurus. X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 4. Iya. X-nya 3, Y-nya 5. 6, 7, 8. Jadi bentuknya garis lurus. Oh, 1 ya berarti harusnya, Mas. Jadi korelasinya adalah kok ini. Dengan Pearson, kita hapus kayaknya. Ini sama satu. Kita korelasikan aja di sini pakai SPSS. Ini saya hapus gitu ya. Pearson korelasinya sama dengan 1 nih. Komentar, ini main-main dengan data aja. Jadi yang ditekankan bukan penghitungannya ya, tapi konseptualnya gitu ya. Saya pengen masuknya ke sini nih sebetulnya. Nih, kita mau melihat dalam hal ini yang poin E nih sekarang nih, yang poin E. Katanya variabel tapi konstan. Jadi kalau di sini korelasinya dengan nilainya 5, 5, 5, 5. Berapa korelasi X dengan Z? Korelasi X
Z 2,5, 2,5. 1 ya harusnya Mas. 2,5, 3, enggak deh. Garis lurus soalnya. Garis lurus, ya ini pun garis lurus. Maksudnya Ini pun garis lurus. Horizontal 180 derajat. Iya, jadi korelasinya berapa? Berarti 0 ya Mas harusnya. Bukannya 1. Tapi kayak sepertinya sih. Aduh. Oke. Si orang yang pertama ini nih di Z. Z skornya berapa dia? Atau Z-score. variabel, ya saya mau nanya mundur dulu deh. Z ini minnya berapa? 5. Iya. Si orang pertama ini Z skornya berapa? 0. Karena nilainya sama dengan nilai minnya gitu ya. Standar deviasinya di sini berapa nih? 0 juga. 0 juga. Iya. Ya karena nggak ada variasi. Semuanya Iya. sama. Kalau sama namanya dalam ini semuanya namanya konstan. Kalau konstan tuh nilainya sama semuanya. Jadi dalam hal ini Z skornya di sini berapa? Orang pertama ini? 0 Mas. 2? 0 juga. Ya, jadi berapa nilai korelasinya? Ketika perkalian Z skornya itu sama dengan mana? Udah saya hapus. ZX dikali ZY. Jadi korelasinya jadi berapa? Antara 0. Kalau 0 berarti harusnya 0 ya Mas. Ya, jadi kalau di sini nilainya 0 semuanya. Kalau di sini nilainya 0 semuanya. Saya ganti dulu deh, ini namanya X. Ini X, ini Y, ini Z. Ini saya hapus. Kalau saya datanya seperti ini, antara X yang bervariasi dengan Y yang konstan, maka korelasinya akan 0. tidak ada. Bukan 0. Oke Mas. Karena dia garisnya horizontal. Jadi dalam hal ini hati-hati. Kalau gambarnya garis lurus, tapi ada apa istilah matematika di sini? Gradien. Maka dalam hal ini ada nilai korelasinya. Tetapi kalau garisnya lurus perfectly horizontal, maka tidak ada nilai korelasinya. Kan korelasi itu mensyaratkan variabel. Kalau satunya konstan kan dia bukan variabel. Ya, saya tahu ini konseptualnya di luar materi perkuliahan, tapi bayangan saya adalah yang akan terjadi kalau kalian paham konseptualnya beneran deh, gampang banget untuk bilang data ini kayak gini kayak gitu. Jadi kalau mengenai materi perkuliahan, saya pikir kalian bisa nonton aja, walaupun tadi ada yang belum bisa menginterpretasikan nilai koefisien korelasi menggunakan tabel. Gimana, Noel? Komentar? Bisa Mas. Kalau garisnya vertikal lurus, apakah terjadi hal yang sama dengan garisnya horizontal lurus? Jadi konstan pada variabel X? Harusnya iya sih Mas, harusnya nggak ada korelasinya juga. Tidak ada korelasi. Jadi dalam hal ini, kalau korelasinya misalkan di sini saya ganti nih, sama dengan dikali, biar gampang dikalinya banyak tuh ya. Jangan deh, kalinya yang gampang aja ya. Kali
200. Ini dikali dengan Noel, variabel Y Ya, Mas. adalah X dikali 200. Iya. Iya ya, semua X dikalikan 200 ya. Sekarang yang saya tanyakan, korelasi antara X dengan Z, korelasi antara Y dengan Z. Berapa nilainya? Kalau X dengan Z, X dengan Z harusnya 1 ya, Mas. Soalnya itu sama kayak tadi, cuma diubah jadi 3. Ya, Kalau Y sama Z, hmm, hmm, sepertinya di mana? Sepertinya sih, gimana ya? Yes, positif, tapi saya masih agak bingung, Mas, untuk kalau menentukan langsung ininya. Ya sama Z. ya ini 1. Ya, Yang ini? mungkin 1 juga ya, Mas. Oke, kita buktikan. Ini ya. Analyze, correlate, variab. Masukkan semua variabel. Satu semuanya. Oke, Mas. Apa insight-nya? Kalau ini saya kalikan 8 itu. Berapa korelasi Y sama Z-nya? Yes, Y sama Z tetap 1 harusnya, Mas. Ya, jadi apa insight-nya? Ketika dari suatu variabel X, kalau ini kan dikali 8 itu ya. Iya. Kalau dikali 8, seperti fotokopi diperbesar. Tidak mengubah bentuk distribusi. Kalau ini saya ganti nih, jadi ditambah 9. Berapa korelasi X dengan Z-nya? 1 juga, Mas. 1 juga. Apa kesimpulannya? Jadi kalau suatu X itu kalau mau dikali apapun atau ditambah apapun, tetap nilai korelasinya tetap. Ya, jadi sebetulnya bukan point of view-nya bukan itu. Point of view-nya adalah bahwa ketika nilai X ditambahkan dengan bilangan konstan, bilangan yang sama ke semuanya, ini kalau ini kan ditambahkan dengan 9 poin itu ya. Dari X ke Y itu kan ditambahkan 9 poin. Selama tidak mengubah bentuk distribusi, maka tidak juga mengubah korelasinya. Jadi kita bermainnya adalah dalam hal ini kebervariasian, namanya kovariasi sebetulnya. Korelasi itu, jadi dalam hal ini korelasi sama dengan kovariasi. Kalau variasinya sama, nilai korelasi sama juga. Noel, kalau saya balik begini, Noel, ini paling kecil 11, paling besar berapa, Noel? Paling kecil
Gimana Mas? Gimana Pak? Maaf Mas. Paling kecil 11, paling besar 19. Kalau Iya. ya oke, kalau saya balik. Oh, jadi negatif 1 ya maksudnya Mas? Negatif 1 karena reverse itu ya. Oke. Saya nggak tahu ini sifatnya pengayaan aja karena saya menganggap videonya udah cukup ini sih. Udah cukup menjelaskan menurut saya sih. Oke, jadi yang diminta untuk jadwal minggu, yang pakai JASP mau? Halo? Kalau pakai JASP, ini kalau file SPSS, kalau kita save di sini, nanti extension file-nya jadi SAV ya. Nah, kalau JASP itu dia tidak bisa ngentry data sendiri. Kalau di SPSS kan kita bisa ngentry data gitu ya. Tapi kalau di JASP kita mesti ngentry datanya di luar dulu di SPSS. Oke, silakan pertanyaan. Saya yakin harusnya banyak sih. Atau nih Mas Asep ngomong apa sih? Apa hubungannya? Jadi ini saya adalah menganggap bahwa videonya sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang analisis korelasi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa nih yang bisa kita tambahkan untuk konseptual? Kalian jadi jangan tukang hitung, pengennya konseptual. Oke, kita lihat jadwal perkuliahan kita MPSI 1 ini sampai minggu ini apa yang diminta. Untuk minggu ini adalah Pearson correlation. Hipotesisnya kita punya tadi, kita simulasi dengan TV tadi, waktu nonton TV. Untuk special correlation Spearman sebetulnya mana tadi? Jadi kalau misalkan kita mau pakai Spearman, tinggal analyze, correlate, bivariate, tinggal kita checklist aja nih, dua-duanya akan muncul gitu, atau tiga-tiganya kalian tahu. Mengenai one tail, two tail, silakan aja. Oke, jadi nanti Kamis latihan soal korelasi. Jadi saya nanti akan kirimkan ke WhatsApp grup soalnya. Kalian diminta untuk memberikan teknik korelasi yang tepat. Oh ya, ada satu yang belum terbahas, lupa. Adalah uji normalitas data. Pernah dibahas kan di Medpensat deskriptif semester lalu? Pernah Mas. Ya, jadi nanti saya kasih soal untuk Kamis, lalu uji normalitas datanya dulu. Kalau tidak terdistribusi normal, maka diturunkan. Pengennya sih scale, tapi kalau misalkan dalam hal ini tidak normal, maka kita jadikan sebagai ordinal. Jadi nanti saya akan kasih data untuk dilihat apakah distribusi datanya normal atau tidak normal, lalu pakai korelasi yang mana, Pearson atau Spearman. Sementara dua ini dulu. Nanti minggu depan, special correlation, poin biserial, B-coefficient, partial multiple correlation. Untuk yang biserial sama yang tetrakorik nggak masuk UTS sih, tapi perlu tahu juga lah. Gimana? Pusing? Kebanyakan materi? Oke ya, karena saya tidak mendapatkan pertanyaan, ya udah saya tembak beginian gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian mau nih nyoba untuk memahami bahwa analisis korelasi itu kaya sekali untuk bisa bukan metamorfosis ya, bisa ragamnya banyak sekali, tergantung terutama dari skala pengukurannya. Jadi dalam hal ini, kalau strategi ya korelasional. Kalau desain, ini dalam korelasi nggak ada desain nih, bukan between, karena dia tidak komparatif.
Kalau dikatakan jumlah variabel, sementara ini masih bivariat nih. Bivariat itu yang Pearson, Spearman, kemudian yang poin biserial dengan peak coefficient. Tapi kalau yang ini, part parsial sama multiple, itu sudah multivariat. Variabelnya lebih dari 2. Nah, yang menentukan sekali adalah skala pengukuran dari variabelnya. Apakah dia nominal, dia ordinal, atau scale. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi. Sudah jam 11.25, extend 5 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan aja ya, dikirim ke WhatsApp ya. Mungkin saat ini belum muncul pertanyaan, tapi setelah saya kasih sejumlah hal, kalian merasa bahwa, wah, banyak juga yang bakal kita pelajari di inferensial 1 korelasional gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi hari Senin. Saya kirimkan soal latihannya nanti hari Rabu. Bye-bye. Makasih, Mas. Makasih.